Saat bayi itu lahir, dunia Rina runtuh. Dengan hidung yang memanjang seperti belalai gajah dan telinga yang jauh lebih besar dari ukuran manusia normal, semua orang melihatnya sebagai kutukan. Tapi bagi Rina, anak itu adalah harapan, sebuah cinta yang tak terduga. Bisakah seorang ibu bertahan menghadapi dunia yang menilai dan menghakimi? Atau akankah Rina menyerah pada stigma dan kehilangan segalanya? Jangan lewatkan perjalanan penuh emosi ini. Tekan tombol subscribe dan bergabunglah dalam kisah yang penuh cinta, pengorbanan, dan kekuatan seorang ibu. Saksikan bagaimana Rina dan anaknya berjuang melawan dunia, dan dapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya langsung di feed kamu. Subscribe sekarang, karena setiap kisah yang kita bagikan, pasti akan menyentuh hatimu. Rina duduk termenung di depan jendela kamarnya, menatap matahari yang hampir terbenam di balik bukit kecil di ujung desa. Udara sore itu terasa hangat, tapi hatinya justru terasa dingin. Di luar sana, dunia tampak tenang, sementara di dalam dirinya, perasaan takut dan bingung saling bergejolak. Semua mimpi yang selama ini ia bangun untuk masa depan yang cerah kini hancur berkeping-keping. Rina, seorang gadis muda berusia 19 tahun, baru saja menyelesaikan sekolah menengah atasnya dan berharap bisa melanjutkan kuliah ke kota besar. Ia telah merencanakan segalanya dengan teliti, bekerja paruh waktu, menabung untuk biaya hidup, dan akhirnya meraih impiannya untuk menjadi seorang desainer grafis terkenal. Namun, semua itu terasa jauh dan tak terjangkau lagi. Sekarang, hidupnya tak hanya penuh dengan impian yang hancur, tetapi juga penuh dengan kenyataan pahit yang harus ia terima. Rina hamil. Hamil dari hubungan yang tak direncanakan. Sebuah hubungan yang terjadi saat ia sedang terhanyut dalam cinta sesaat dengan seorang pria bernama Bima, yang datang ke hidupnya begitu tiba-tiba, begitu meyakinkan. Bima adalah sosok yang penuh pesona, ramah, dan tampaknya mengerti apa yang Rina butuhkan dalam hidupnya, perhatian, kasih sayang, dan janji masa depan. Namun, janji itu hanyalah sebuah ilusi. Setelah beberapa bulan berhubungan, Bima menghilang. Tanpa kabar, tanpa alasan. Rina, yang awalnya merasa bahwa dirinya telah menemukan cinta sejati, kini hanya bisa merenungi kesepian yang datang setelah ia tahu dirinya hamil. Rina ingat dengan jelas hari pertama ia mendapati dirinya terlambat datang bulan. Itu bukanlah sekadar keterlambatan biasa. Setelah 2 minggu penuh kegelisahan, ia memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya, 2 garis merah yang menandakan bahwa kehidupan baru tengah tumbuh di dalam tubuhnya. Wajah Rina memucat, tubuhnya gemetar. Kepalanya seakan berputar, dan suara dunia di sekitarnya terdengar semakin menjauh. Tak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Ia terdiam, menatap cermin, bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada dirinya. Di sisi lain, Rina merasa bingung. Ia datang dari keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan dan kesuksesan. Ayahnya adalah seorang guru yang sangat keras tentang prinsip hidup yang benar. Ibunya adalah seorang wanita yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Rina selalu menjadi anak yang dipuji karena kepintarannya, kerja kerasnya, dan tekadnya yang kuat. Namun, kini ia merasa seperti seorang pecundang yang telah gagal total. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang membuncah. Apa yang akan terjadi pada masa depannya? Bagaimana ia bisa melanjutkan kuliah, mengejar cita-citanya, jika sekarang ia harus merawat seorang bayi? Rina tahu bahwa dunia akan menghakimi dirinya. Ia bisa membayangkan bisikan-bisikan buruk dari tetangga dan teman-temannya. Tapi yang lebih menakutkan lagi, ia khawatir bagaimana ia bisa menghadapi orang tuanya, yang selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Namun, meskipun ketakutan itu melanda, ada satu hal yang Rina yakini. Anak ini, meskipun ia tidak pernah merencanakannya, adalah bagian dari dirinya. Rina memandang ke dalam dirinya dan menemukan perasaan yang lebih kuat daripada ketakutannya. Cinta. Cinta yang tak terduga untuk seorang anak yang belum lahir. Ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi Rina tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah untuk bertanggung jawab. Mungkin dunia tidak akan mengerti, tetapi ia tahu,
Anak ini berhak untuk hidup, berhak untuk dilahirkan dengan kasih sayang. Seberat apapun, ia akan menghadapi tantangan ini, karena meskipun ia merasa terperangkap, ada secercah harapan yang datang dari dalam dirinya. Bayi ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang baru, yang belum ia ketahui ujungnya. Malam itu, Rina berbaring di tempat tidurnya, meraba perutnya yang mulai membesar. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Walaupun ia belum sepenuhnya siap, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lari. Tidak ada lagi pilihan selain menjalani hidup ini dengan kepala tegak. Dunia mungkin akan menganggapnya sebagai kegagalan, tapi ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu yang kuat. Meskipun tak ada yang siap untuk perjalanan ini. Dengan perlahan, Rina menutup matanya, membiarkan perasaan haru dan kebingungannya mengalir. Ia tahu, hari-hari ke depan akan penuh dengan perjuangan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan yang mulai tumbuh. Dan itu adalah cinta seorang ibu yang tak terhingga. Hari-hari setelah keputusan besar itu mulai terasa berat bagi Rina. Kelelahan yang datang bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Setiap pagi, ia harus menghadap dunia dengan senyum palsu, berusaha menutupi kenyataan pahit yang sedang ia jalani. Di luar sana, teman-teman sekolahnya sibuk merencanakan masa depan mereka yang cerah, sedangkan Rina, yang seharusnya berada di tengah-tengah impian itu, kini hanya bisa menatap kosong. Hari itu, Rina sudah merasa berbeda. Sebagai wanita muda yang baru pertama kali hamil, ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Sudah beberapa minggu terakhir ini, ia merasa mual, sering merasa pusing, dan perutnya mulai membesar. Tetapi ada hal lain yang membuatnya merasa cemas. Perasaan tak nyaman yang menggelayuti dirinya. Seperti ada sesuatu yang tak biasa. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Rina merasa detak jantungnya semakin cepat saat memasuki ruang persalinan di rumah sakit desa yang sederhana itu. Ia berbaring di ranjang rumah sakit, mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Di luar, langit terlihat mendung, memberi tanda akan hujan. Entah mengapa, Rina merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan mulai merayap di sekujur tubuhnya. Beberapa jam berlalu, dan rasa sakit mulai datang. Rina menggenggam tangan ibunya yang duduk di sebelahnya. Tangannya berkeringat, dan tubuhnya merasa begitu lelah. Semua yang ia pelajari tentang persalinan tidak ada artinya di saat-saat seperti ini. Ini adalah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Namun, meskipun rasa sakit itu semakin memuncak, Rina terus berusaha bertahan. Tiba-tiba, saat dokter dan perawat berada di sekitar ranjang, Rina merasa ada dorongan kuat yang datang dari dalam tubuhnya. Ia tahu, bayi ini sudah siap untuk dilahirkan. Dengan satu tarikan napas panjang, Rina mendorong. Dan kemudian, di dunia yang sunyi itu, sebuah tangisan keras terdengar. Namun, tangisan itu bukanlah tangisan yang biasa. Rina yang terengah-engah, lelah, dan penuh kebingungan, hanya bisa menatap dengan mata terbelalak ketika dokter mengangkat bayinya. Sesuatu yang sangat tidak terduga, yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Bayi itu, anak yang selama ini ia tunggu, lahir dengan kondisi yang sangat berbeda. Rina menatap bayinya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa ngeri yang datang bersamaan dengan rasa cinta yang begitu dalam. Bayi itu tampak lemah, matanya terpejam, dan bibirnya bergerak-gerak seolah mencoba untuk mengisap udara. Rina merasa hatinya dihancurkan, namun di saat yang sama, ada juga perasaan melindungi yang datang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bayinya terlahir seperti ini? Kenapa bukan seorang bayi biasa yang bisa ia peluk dengan bahagia seperti teman-temannya? Dokter di sampingnya tampak kebingungan. Mereka memeriksa bayi itu dengan hati-hati, berbisik di antara mereka sendiri. Rina merasa cemas, merasa takut, tetapi ia tidak tahu harus bertanya apa. Dalam kebingungannya, ia merasa bingung dan terkejut dengan keadaan anaknya yang tidak bisa ia pahami. Apakah ini sebuah kutukan? Ataukah ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya? Perasaan cemas itu semakin meluas, seakan menjalar ke seluruh tubuhnya.
Rina menatap bayi itu dengan penuh keraguan dan ketakutan. Apakah dia akan diterima? Gumamnya pelan. Ia menyentuh pipi bayi itu yang terasa hangat, dan dengan lembut mengelus rambutnya yang halus. Meski begitu, rasa takut dan kebingungannya tak bisa hilang begitu saja. Di luar ruang persalinan, keluarganya sudah menunggu. Ibunya, yang sejak awal mendukung keputusan Rina untuk melahirkan, sudah mulai khawatir. Namun, wajahnya tidak menunjukkan rasa khawatir itu. Ia tersenyum lemah, mencoba memberikan dukungan pada putrinya yang kini tengah berada dalam keadaan penuh pertanyaan. Tetapi, tatapan matanya penuh dengan kerisauan yang sulit disembunyikan. Apa yang terjadi, Rina? Ibunya akhirnya bertanya dengan lembut setelah Rina dibawa ke kamar pasca persalinan. Rina hanya bisa diam. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tidak keluar begitu saja. Ia merasa seperti ada beban yang sangat besar di atas pundaknya. Ibu, lihat bayiku dia. Suara Rina terbata-bata. Ibunya mendekat, menatap bayi itu dengan penuh perhatian. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Rina, ini bukanlah akhir dari segalanya. Bayi ini tetap anakmu. Dia adalah darah dagingmu, dan kami akan selalu mendukungmu. Namun, meskipun ibunya berusaha meyakinkan, Rina tahu dunia tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Di luar sana, orang-orang akan menilai, mengolok-olok, dan mungkin bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Bagaimana ia bisa menjalani kehidupan yang normal dengan seorang anak seperti ini? Bagaimana ia bisa menghadapinya jika dunia terus menekan mereka? Hujan mulai turun di luar rumah sakit, menyembunyikan wajah-wajah orang yang lewat dan memberi nuansa suram pada hari itu. Rina merasakan dingin yang lebih besar daripada sekadar udara hujan itu, dingin yang datang dari dalam hatinya. Akankah ia bisa mencintai bayi ini dengan seutuhnya? Ataukah rasa malu dan takut akan terus menguasai dirinya? Namun, saat ia memandang bayinya, yang lemah dan tak berdaya, ia menyadari satu hal, tidak ada jalan mundur. Ini adalah anaknya, dan tidak ada yang akan mengubah kenyataan itu. Dengan perlahan, ia mengelus tangan bayinya, berharap agar dunia bisa sedikit lebih baik untuk mereka. Hari-hari setelah kelahiran bayi Rina semakin berat. Setelah keluar dari rumah sakit, ia kembali ke rumah orang tuanya, dengan harapan bisa mendapatkan dukungan penuh. Namun, meskipun di sana, ia merasakan setiap tatapan yang berbeda. Terkadang, tatapan itu adalah tatapan penuh kasih sayang dari ibunya, yang berusaha keras untuk memberikan semangat. Namun, tidak jarang pula ia merasakan tatapan penuh tanya dari ayahnya, yang tidak bisa memungkiri kekhawatiran di matanya. Meski ia berusaha menutupi perasaan itu, Rina bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam setiap langkahnya. Tetangga-tetangga mereka mulai menyorot kehidupan Rina dan bayinya. Sejak saat pertama Rina kembali ke rumah, bisik-bisik mulai terdengar. Dari celah-celah jendela, dari pintu yang terbuka sedikit, suara orang-orang mulai menyebar cepat. Rina tak pernah tahu bahwa di desa yang kecil dan sepi ini, setiap langkah akan selalu diawasi. Masyarakat setempat begitu memperhatikan, hingga terkadang mereka lupa untuk menjaga perasaan orang lain. Saat Rina pergi ke pasar, ia sering mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Terkadang itu terdengar sangat jelas, meskipun mereka berusaha menyembunyikannya di balik tawa kecil. Beberapa kali, Rina mendengar wanita-wanita paruh baya berbicara tentang kondisi bayinya. Mereka berbisik, saling menatap penuh rasa kasihan, kadang juga dengan sedikit ejekan yang tak terucapkan. Kasihan sekali, bayinya, coba lihat, hidungnya, telinganya seperti bukan anak manusia. Ucap salah satu wanita di pasar, setengah berbisik, namun cukup keras untuk didengar oleh Rina. Rina menggenggam keranjang belanjaannya lebih erat, berusaha mengabaikan perkataan itu. Namun, seolah tubuhnya merasa terperangkap, setiap kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Setiap langkahnya terasa lebih berat. Ia ingin berlari menjauh, tapi sepertinya itu bukan pilihan yang bisa ia ambil. Masyarakat, dalam banyak hal, lebih cepat menilai daripada memahami. Mereka tidak tahu bahwa Rina bukan hanya berjuang melawan pandangan dunia yang penuh hinaan,
tetapi juga melawan rasa takut yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia bukan hanya merasa malu dengan kondisinya, tetapi juga merasa seperti ia telah mengkhianati harapan-harapan yang dibangun keluarganya. Tidak hanya tetangga-tetangga, bahkan teman-teman sekelasnya dulu pun ikut memberikan penilaian. Beberapa dari mereka mulai menghindarinya, takut terpengaruh dengan stigma buruk yang meluas. Yang lain, meskipun dengan niat baik, seringkali memberikan nasihat yang lebih banyak menyakitkan daripada menyembuhkan. Ada yang mengatakan bahwa ia harus menerima kenyataan, ada juga yang mencoba memberi solusi tentang obat atau terapi untuk bayi itu. Namun, satu suara yang paling mengiris hati Rina datang dari Bima, ayah dari bayi itu. Setelah berbulan-bulan tidak ada kabar, Bima akhirnya muncul, namun bukan dengan penyesalan yang ia harapkan. Ia datang dengan wajah yang cemas dan penuh rasa bersalah. Saat pertama kali menemui Rina dan bayi mereka, ia terdiam sejenak. Rina bisa melihat ketakutan di matanya. Ia tampak bingung, ragu-ragu, dan tak tahu apa yang harus dikatakan. Aku nggak tahu harus gimana, Rina, kata Bima, dengan suara yang gemetar. Aku nggak pernah menyangka ini akan terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Rina hanya bisa menatapnya, hati terasa tercekat. Kamu sudah pergi, Bima. Kamu meninggalkan aku di saat yang aku butuhkan. Jawab Rina dengan nada yang jauh lebih datar daripada yang ia harapkan. Sekarang aku hanya butuh kamu untuk menerima kami, dan berjanji untuk tidak meninggalkan kami lagi. Bima tampak terguncang. Air matanya hampir menetes, namun ia menahan diri. Aku menyesal. Aku nggak tahu harus bagaimana. Ini bukan yang aku bayangkan. Namun, meskipun Bima akhirnya kembali, segalanya tetap tidak mudah bagi Rina. Meski ada penyesalan dari Bima, ia tahu, dalam hatinya, Bima tidak siap untuk menjadi seorang ayah. Rina merasa terperangkap dalam sebuah situasi yang tak pernah ia pilih, yang membuatnya merasa sendirian, bahkan ketika ada orang di sekitarnya. Setiap kali Rina berusaha meminta dukungan dari orang lain, ia selalu merasa terasingkan. Bahkan ketika ibunya memberi semangat, ia tahu ibunya sendiri merasa bingung dan cemas. Ibunya, yang selalu mengajarkan tentang pentingnya pendidikan dan mengejar cita-cita, kini harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya, yang seharusnya mengejar mimpi, terjebak dalam kehidupan yang tak bisa diprediksi. Hari demi hari, Rina merasa semakin terisolasi. Setiap pandangan sinis, setiap ucapan kasihan yang datang, semakin menggerogoti kepercayaan dirinya. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang dulu ia kenal. Tanpa peduli seberapa keras ia mencoba untuk menerima kenyataan, dunia tampaknya tetap tidak bisa menerima anaknya. Di satu malam yang hening, ketika semua orang sudah tidur, Rina memandang bayinya yang sedang tertidur di gendongannya. Mata bayi itu yang besar, dengan telinga yang menonjol, tampak seperti seorang bayi yang jauh lebih tua dari usianya. Rina merasa hati kecilnya berkata, apa aku bisa menghadapinya? Namun, saat ia menatap wajah bayinya yang tak berdosa, ia tahu, meskipun dunia mungkin tidak siap untuk anak ini, ia sudah siap untuk memberikan seluruh hidupnya untuknya. Seminggu setelah kelahiran bayinya, Rina mulai belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan baru. Segala rasa takut dan cemas yang semula begitu mendominasi kini mulai sedikit mengendur. Meskipun bekasnya tetap ada, menggores hati dan pikirannya. Di dalam rumah yang sempit, penuh dengan bisikan dunia yang menilai, Rina merasa seperti berada di tengah badai, namun ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. Setiap hari, ia terbangun dengan semangat yang perlahan mulai surut, lelah secara fisik dan mental, namun ada satu hal yang memberinya kekuatan. Bayinya, dengan hidung yang panjang seperti belalai gajah dan telinga besar yang seakan-akan menonjol jauh dari wajah kecilnya, anak itu adalah bagian dari dirinya, sebuah bagian yang harus ia lindungi dengan segala cara. Rina tahu bahwa walaupun dunia menganggap anaknya sebagai kutukan, baginya, ia adalah berkat yang tak terhingga. Seiring berjalannya waktu, Rina memutuskan untuk mengabaikan kata-kata orang dan fokus pada satu hal yang lebih penting. Merawat anaknya dengan cinta dan ketulusan.
Di saat ia memandikan bayinya yang lemah dan tak berdaya, Rina merasa ada ikatan yang lebih dalam terbentuk. Ikatan yang lebih kuat daripada stigma sosial yang mengelilinginya. Ada rasa tanggung jawab yang luar biasa. Anak itu adalah darah dagingnya, dan ia akan melindunginya dengan segenap jiwa. Tapi meski begitu, hari-hari yang ditempuh tidaklah mudah. Rina masih merasa banyak hal yang harus dipertanyakan. Bahkan di dalam rumahnya sendiri, ia merasa terus-menerus dipandang dengan kasihan oleh ayahnya, yang tidak pernah menyalahkannya secara langsung. Tetapi tatapan prihatin yang diberikan kepadanya sudah cukup membuat Rina merasa tertekan. Di sisi lain, ibunya selalu berusaha memberi semangat. "Kamu bisa, Rina. Anak ini adalah anugerah. Kita harus bersyukur," kata ibunya setiap kali mereka berbicara tentang bayi itu. Namun, di dalam hati Rina, ia merasakan perasaan campur aduk. Apakah ia benar-benar bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya? Pada suatu malam, ketika bayi itu tertidur pulas di pelukan Rina, ia merenung tentang semua yang terjadi. Sementara dunia berusaha memisahkan mereka, ada satu hal yang tetap bertahan. Cinta seorang ibu yang tidak terhingga. Rina tersenyum pelan, menyentuh pipi bayi itu yang masih tampak sangat mungil, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa anak ini memiliki keberanian yang luar biasa untuk bertahan hidup, bahkan dalam dunia yang penuh dengan penghakiman. Di luar rumah, dunia terus berjalan. Tanggapan masyarakat semakin banyak. Ada yang datang dengan tatapan sinis, ada yang memberikan senyuman yang dipaksakan. Namun, semakin lama, Rina mulai mengabaikan semuanya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan bayinya, mengajaknya bercakap-cakap meski bayi itu belum bisa merespons. Berharap kelak anak itu tahu betapa besar cintanya. Bima, ayah dari bayi itu, akhirnya kembali beberapa kali untuk melihat anaknya. Setiap kali ia datang, suasana di rumah menjadi kaku. Rina merasa sangat bingung. Di satu sisi, ia masih menyimpan harapan bahwa Bima bisa menjadi seorang ayah yang baik, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin kecewa dengan ketidaksiapan Bima untuk menerima kenyataan. Bima, meskipun hadir, selalu tampak ragu dan tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan anaknya. Ketika melihat anaknya yang lahir dengan kondisi fisik yang tidak biasa, Bima terlihat terkejut dan bingung. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Rina merasakan perasaan sakit setiap kali Bima bertanya, apakah dia akan baik-baik saja? Apakah dia bisa hidup normal? Rina menghela napas, mencoba menahan air matanya. Ini adalah anak kita, Bima. Dia lahir dengan cara yang berbeda, tapi dia tetap anak kita. Saya tidak bisa menjanjikan segalanya akan mudah, tetapi saya akan selalu ada untuknya. Anda harus belajar untuk menerima ini, katanya tegas, meskipun suaranya bergetar. Bima terdiam, matanya menunduk. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Rina. Rina merasakan sakit itu. Ia ingin Bima berada di sana untuk mereka, namun ia tahu bahwa dirinya lah yang harus menjalani semuanya seorang diri. Ia harus menjadi ibu yang kuat, bahkan jika dunia mencoba untuk mematahkan semangatnya. Hari demi hari, meskipun Bima datang dan pergi, Rina memutuskan untuk tidak mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia tahu bahwa untuk anaknya, ia harus menjadi segalanya, bukan hanya ibu, tetapi juga pelindung dan teman. Seringkali, malam-malam Rina diisi dengan doa dan harapan agar bayinya bisa tumbuh dengan bahagia meski dalam keadaan yang serba sulit. Rina percaya bahwa meskipun banyak orang menghakimi, cinta seorang ibu bisa mengalahkan semua itu. Cinta itu tidak memiliki syarat, tidak membutuhkan persetujuan, dan tidak peduli seberapa banyak orang yang meragukan keberadaan anaknya. Di pagi yang cerah, saat sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar, Rina memandangi bayi itu yang terlelap dalam tiduran. Ia merasa damai. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, Rina merasa ada kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang datang dari cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan tetap berjuang untuk anaknya. Saat itu, dengan lembut, Rina membisikkan kata-kata yang hanya bisa ia ucapkan untuk bayinya.
Apapun yang dunia katakan tentangmu, kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Kamu adalah keberanian dan cintaku. Pagi itu, matahari mulai memancarkan sinarnya yang lembut melalui jendela rumah sederhana Rina. Namun, meskipun hari baru dimulai, hati Rina terasa lebih berat dari biasanya. Anak kecil yang tertidur di gendongannya adalah sumber kekuatan sekaligus kebingungannya. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas yang penuh perjuangan, namun ada satu hal yang masih mengganjal, kehadiran Bima, ayah dari anaknya. Setelah berbulan-bulan menghilang tanpa kabar, Bima akhirnya muncul lagi. Rina tidak tahu harus merasa apa, kecewa, marah, atau justru merasa lega. Ia hanya tahu bahwa kehadiran Bima tidak akan pernah lagi sama seperti dulu. Rina merasa ada jarak yang tak terukur antara mereka, seperti dua dunia yang berbeda, meski mereka berbagi darah yang sama. Hari itu, Bima datang lebih pagi dari yang Rina harapkan. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Matanya terlihat lelah dan cemas. Rina memandanginya dari balik pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap wajah Bima yang dulu penuh dengan harapan dan janji, kini seolah hilang ditelan waktu. "Rina, bisa kita bicara?" Suara Bima terdengar lembut, namun ada kegelisahan yang sangat nyata di sana. Rina hanya mengangguk pelan, membuka pintu untuk memberi jalan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Berbagai perasaan yang sudah lama terkubur dalam hati kini muncul kembali, mengaduk-aduk pikirannya. Ia merasa bingung dengan kehadiran Bima, yang datang dengan penyesalan namun tanpa tindakan konkret. Apa yang bisa Bima lakukan sekarang? Rina sudah terlalu lama berjuang sendiri, dan untuk mempercayai Bima lagi, rasanya sulit sekali. "Rina?" Bima mulai berbicara setelah mereka duduk di ruang tamu. Aku tahu aku salah. Aku meninggalkanmu begitu saja tanpa penjelasan. Aku mengkhianati kepercayaanmu dan tidak bisa ada di sisi kamu saat kamu membutuhkan aku. Tapi aku ingin berubah, aku ingin memperbaiki semuanya, kalau kamu memberi kesempatan." Rina menatap Bima, mencoba untuk membaca maksud dalam kata-katanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima terasa seperti pisau yang menusuk, bukan karena benci, tapi karena sakit. Mengapa ia baru datang sekarang? Mengapa setelah begitu lama ia menghindar? Ia baru muncul dengan segala penyesalan? Perasaan marah mulai meluap dalam diri Rina, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Bima. "Bima?" Rina berkata dengan suara yang sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk terlihat tenang. "Aku sudah bertahan selama ini tanpa kamu. Aku sudah belajar untuk menjadi ibu yang kuat, meskipun banyak orang yang tidak mengerti dan tidak menerima anak ini. Lalu kamu datang, menawarkan penyesalan yang datang terlambat. Apa yang kamu harapkan? Bahwa aku akan memaafkan semuanya hanya dengan kata-kata?" Bima terdiam, wajahnya merah karena malu. Ia tahu kata-katanya tidak bisa menghapus segala kesalahan yang telah ia buat. Tidak ada penjelasan yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah meninggalkan Rina dan bayinya, meninggalkan mereka dalam kesendirian yang mengerikan. Rina melanjutkan, "Aku sudah banyak berdoa, Bima. Aku berdoa agar bisa menerima kenyataan ini, menerima anak ini, meskipun orang-orang tak berhenti menghakimi. Tapi aku harus bertanya, apa yang bisa kamu beri untuk anak kita? Apakah kamu siap untuk berjuang bersama kami? Karena jika tidak, aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku harapkan." Bima menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku merasa sangat hancur melihat anak kita. Aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa dia berbeda. Tapi, aku tahu itu bukan salahnya. Aku harus belajar menerima dia, Rina. Dan aku ingin menjadi bagian dari hidupnya. Aku ingin memperbaiki semuanya, meski aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha. Rina merasa seolah ada beban yang terangkat sedikit setelah mendengar kata-kata Bima, meskipun ia tahu bahwa janji-janji itu belum cukup. Bima berbicara tentang memperbaiki kesalahannya, tetapi dalam hati Rina, ada keraguan besar yang terus mengganggunya. Bagaimana jika Bima tidak bisa bertahan? Bagaimana jika janji-janji itu hanya kata-kata kosong lagi?
Ia menatap Bima lama. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, Bima. Tetapi kamu bisa memilih untuk ada di masa depan kami, atau pergi lagi. Aku tidak bisa lagi terus berharap pada seseorang yang hilang begitu saja dan hanya kembali saat semuanya sudah terlanjur rumit. Kamu harus siap untuk anak kita, Bima. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Bima mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Aku akan berusaha, Rina. Aku tahu aku harus lebih dari sekadar janji. Aku akan buktikan dengan tindakan, dengan kehadiran, dengan cintaku pada anak kita. Rina menatap Bima untuk terakhir kalinya, tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau justru semakin cemas. Bayinya, yang kini sedang tidur dengan tenang di kamarnya, adalah alasan ia terus bertahan. Namun, apakah Bima benar-benar bisa berubah? Apakah penyesalan ini akan membawa mereka ke arah yang lebih baik? Atau justru semakin jauh terpisah? Setelah beberapa saat yang hening, Rina berkata, "Baiklah. Tapi kamu harus tahu satu hal, Bima. Aku sudah membuat komitmen pada anak ini. Aku tidak akan menyerah pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri. Aku akan menjadi ibu yang terbaik untuknya, meskipun dunia terus menilai dan menghakimi." Bima mengangguk pelan, tidak bisa berkata lebih banyak. Rina tahu, hari-hari yang akan datang tidak akan mudah. Tetapi, setidaknya ia merasa ada secercah harapan, meskipun kecil, untuk memberikan anaknya kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik. Meski Bima belum sepenuhnya siap, ia berharap waktu akan mengubah semuanya. Namun, satu hal yang pasti, Rina tidak akan lagi berharap lebih pada seseorang yang hanya datang setelah terlambat. Ia harus terus maju, demi anaknya, demi dirinya sendiri. Sudah hampir 3 tahun sejak bayi itu lahir ke dunia. Waktu telah mengubah banyak hal, termasuk cara Rina melihat dirinya sendiri, anaknya, dan dunia yang terus menghakimi mereka. Namun, meskipun banyak cobaan yang datang silih berganti, ada satu hal yang tetap tak tergoyahkan dalam hatinya. Cinta untuk anaknya, yang kini tumbuh menjadi seorang anak kecil yang cerdas dan penuh semangat. Hari itu, seperti biasanya, Rina duduk di ruang tamu rumahnya, mendengarkan suara kecil yang riang milik anaknya yang sedang bermain dengan mainannya di sudut ruangan. Meskipun dunia luar terus menganggap anaknya sebagai berbeda, Rina merasa bangga dengan setiap perkembangan yang dialami anaknya. Anaknya kini berusia hampir 3 tahun, dengan hidung yang tetap panjang dan telinga besar yang tak pernah bisa disembunyikan. Namun, meski fisiknya berbeda, bagi Rina, itu adalah bagian dari keindahan dan keunikan yang membuat anaknya istimewa. Anaknya, sebut saja Arka, adalah alasan ia terus bertahan. Sejak hari pertama ia lahir, Rina telah berjanji untuk tidak membiarkan dunia menghancurkan kepercayaan diri anaknya. Meskipun Arka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan penghakiman dan bisikan, Rina berusaha memberikan cinta tanpa syarat dan kebahagiaan dalam setiap langkah mereka. Pada suatu sore yang cerah, Rina dan Arka sedang berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Langit biru yang luas dan pohon-pohon yang rindang membuat suasana begitu damai. Arka, dengan keceriaannya, berlari-lari kecil, tertawa riang. Rina tersenyum, melihat bayinya yang kini telah tumbuh menjadi anak yang aktif dan penuh semangat. Namun, meskipun Rina merasa bangga dengan pencapaian Arka, ia tahu bahwa dunia luar tidak akan berhenti menghakimi. Tidak lama setelah mereka duduk di bangku taman, sekelompok anak kecil yang sedang bermain di dekatnya mulai memperhatikan Arka dengan tatapan aneh. Beberapa dari mereka memandang Arka dengan rasa penasaran, sementara yang lain, tanpa sadar, mulai bergumam. "Lihat itu, hidungnya kayak gajah, telinganya juga gede banget," seorang anak berkata, dengan suara yang agak keras. Rina menatap anak-anak itu, merasakan perasaan yang cukup tajam menusuk hatinya. Namun, ia berusaha tetap tenang. Arka, yang tadinya asyik bermain, berhenti sejenak, mendengar suara itu. Matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu melirik ke arah anak-anak itu, tampak bingung. Namun, sebelum Rina sempat mengatakan apa-apa, Arka tersenyum dan melanjutkan permainannya, tanpa peduli dengan tatapan orang di sekitarnya.
Rina merasa dadanya sesak. Sakit, tentu saja. Tapi, lebih dari itu, ia merasa bangga. Arka sudah mulai belajar untuk tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Dengan ketulusan yang murni, anak itu hanya fokus pada kebahagiaan yang ia rasakan saat bermain. Rina tahu bahwa meskipun dunia mencoba meruntuhkan kepercayaan diri anaknya, Arka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap tersenyum. Beberapa langkah kemudian, Bima datang menghampiri mereka. Sejak kembali ke dalam kehidupan mereka beberapa waktu yang lalu, hubungan antara Rina dan Bima memang belum sepenuhnya pulih, tetapi setidaknya, mereka kini mulai berbicara lebih baik. Bima ingin terlibat dalam hidup Arka, meskipun ia tahu banyak hal yang harus ia perbaiki dalam dirinya. Arka, bagaimana kabarmu hari ini? Bima bertanya dengan senyum hangat, mencoba berbicara dengan lembut pada anaknya. Arka melihat Bima dengan ragu sejenak, lalu tersenyum. Baik, ayah. Aku sedang main bola, jawabnya dengan suara ceria, tanpa sedikit pun merasa takut atau terintimidasi. Rina mengamati interaksi itu dengan hati yang campur aduk. Ia merasa ada sedikit harapan yang tumbuh dalam dirinya, melihat Arka yang mampu berinteraksi dengan Bima tanpa rasa canggung. Walaupun perjalanan mereka belum sempurna, sedikit demi sedikit, Bima mulai bisa menerima tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Walaupun langkahnya masih lambat, Rina merasa bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk memberinya sedikit keyakinan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Rina duduk di samping tempat tidur Arka. Ia mengelus rambut Arka yang mulai panjang, berpikir tentang semua yang telah terjadi. 3 tahun yang penuh dengan air mata, ketakutan, penghakiman, dan penerimaan. Namun, setiap hari yang ia lewati dengan Arka mengajarkannya bahwa cinta tak mengenal syarat. Cinta seorang ibu adalah cinta yang tanpa batas, yang tidak pernah berhenti meskipun dunia terus memberikan ujian dan cobaan. Di malam yang tenang itu, Rina berbisik pelan ke telinga Arka, yang sudah hampir tertidur. Kamu adalah keajaiban dalam hidupku, Arka. Tak ada yang lebih indah daripada menjadi ibumu. Arka tersenyum dalam tiduran, matanya masih setengah terpejam, namun ia mendengar kata-kata ibunya dengan jelas. Aku sayang mama, jawabnya pelan, suaranya lembut seperti angin malam yang menyejukkan hati. Rina merasa air mata menggenang di pelupuk matanya. Rasa haru yang luar biasa mengguncang dadanya. Ia memeluk Arka erat-erat, berharap bisa melindunginya dari semua kesulitan yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Meskipun hidup mereka penuh tantangan, Rina tahu satu hal yang pasti. Ia akan selalu ada untuk Arka, tidak peduli apapun yang terjadi. Arka adalah kekuatan Rina. Arka adalah harapan Rina. Dan bersama Arka, Rina tahu bahwa tidak ada yang mustahil. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.